Setelah mulai menjalani hidup lebih sehat, MBK Selma semakin memahami bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh ternyata sangat memengaruhi kondisi kesehatannya. Dulu, beliau sering berpikir, selama perut kenyang, maka tubuh akan baik-baik saja. Padahal kenyataannya, ada beberapa jenis makanan yang justru membuat tubuh terasa semakin tidak nyaman saat mengalami gangguan hormonal seperti kista. Suatu malam, MBK Selma kembali merasakan perut bawah terasa penuh dan nyeri ringan setelah mengonsumsi makanan pedas, minuman manis dingin, dan gorengan secara berlebihan. Dari situ, beliau mulai sadar bahwa tubuhnya memberikan sinyal setiap kali pola makan mulai tidak dijaga. Dalam dunia medis, memang belum ada makanan yang secara langsung menjadi penyebab utama semua jenis kista. Tetapi pola makan tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan ultraproses diketahui dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh dan mempengaruhi keseimbangan hormon. Karena itulah, banyak tenaga kesehatan menyarankan penderita kista untuk mulai membatasi beberapa jenis makanan berikut. Gorengan berlebihan, makanan cepat saji, minuman tinggi gula, makanan terlalu manis, daging olahan, makanan tinggi lemak jenuh, minuman bersoda, alkohol, konsumsi kafein berlebihan. Makanan seperti ini, bila dikonsumsi terus-menerus, dapat membuat tubuh lebih mudah lelah, metabolisme terganggu, dan sebagian orang merasakan keluhan perut semakin tidak nyaman. Sebaliknya, Mbak Selma mulai mengganti pola makan dengan makanan yang lebih alami dan kaya nutrisi, seperti sayur hijau, buah segar, ikan, air putih cukup, kacang-kacangan alami, oatmeal, makanan tinggi serat. Makanan tinggi serat membantu pencernaan lebih lancar dan membantu tubuh menjaga metabolisme tetap stabil. Selain itu, tubuh juga terasa lebih ringan dan tidak mudah begah. Kabar gembiranya, setelah pola makan mulai dijaga selama beberapa minggu, Mbak Selma mengaku tidurnya menjadi jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Perut bawah tidak terlalu terasa penuh pada malam hari, dan tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Selain menjaga pola makan, beliau juga mulai rutin mengonsumsi herbal alami sebagai pendamping gaya hidup sehat. Salah satu minuman yang sering beliau konsumsi adalah campuran kunyit, jahe merah, temulawak, madu alami. Kunyit mengandung kurkumin yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jahe membantu tubuh terasa lebih hangat dan rileks. Sedangkan temulawak sering digunakan masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh secara alami. Namun, penting dipahami, herbal bukan pengganti pengobatan dokter. Sampai saat ini, pemeriksaan medis tetap menjadi langkah utama untuk mengetahui kondisi kista secara akurat. Banyak orang tergoda mencoba pengobatan instan yang menjanjikan kista hilang total dalam waktu singkat. Padahal, klaim seperti itu belum tentu aman dan bisa berbahaya bila tidak jelas sumbernya. Karena itulah, Mbak Selma memilih menjalani prosesnya dengan lebih bijak. Beliau tetap rutin kontrol kesehatan sambil menjaga pola hidup secara konsisten. Dan ternyata, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari memberikan dampak besar pada kualitas hidupnya. Tubuh lebih nyaman, pikiran lebih tenang, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Jika saat ini Anda sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan serupa, jangan menyerah dan jangan terlalu takut. Mulailah dari langkah kecil. Perbaiki pola makan, tidur cukup, kurangi stres, bergerak aktif, rutin periksa kesehatan, gunakan herbal secara bijak. Karena tubuh yang dijaga dengan baik memiliki kesempatan lebih besar untuk tetap sehat dan kuat menjalani aktivitas setiap hari. Jika video ini bermanfaat, bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada keluarga atau sahabat yang membutuhkan informasi kesehatan seperti ini. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga di rumah. Banyak wanita sering menunda memeriksakan diri karena merasa gejala yang muncul hanyalah kelelahan biasa. Padahal, dalam beberapa kasus, tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda bahwa ada masalah kesehatan yang tidak boleh diabaikan terlalu lama. Hal ini juga pernah dialami Mbak Selma. Sebelum mengetahui dirinya memiliki kista, beliau sering merasakan nyeri ringan di bagian bawah perut. Awalnya, rasa nyeri itu datang dan pergi. Karena masih bisa beraktivitas, beliau memilih menahannya
dan menganggap semuanya akan membaik sendiri. Namun, lama-kelamaan tubuh mulai memberikan tanda yang lebih jelas. Perut terasa cepat penuh meski makan sedikit. Pinggang sering pegal. Tidur mulai tidak nyaman. Bahkan siklus menstruasinya berubah dibanding biasanya. Dalam dunia medis, beberapa jenis kista memang bisa tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Tetapi, ketika ukurannya mulai membesar atau terjadi gangguan tertentu, tubuh biasanya mulai memberikan sinyal yang lebih terasa. Karena itu, penting untuk mengenali beberapa tanda yang perlu diwaspadai, seperti nyeri panggul yang sering muncul, haid tidak teratur, perut bawah terasa penuh atau membesar, nyeri saat menstruasi, sering buang air kecil, mual atau cepat kenyang, tubuh mudah lelah, sulit tidur karena rasa tidak nyaman, dan ada kondisi tertentu yang harus segera diperiksakan ke dokter, terutama bila mengalami nyeri hebat mendadak, demam, pusing berat, pingsan, perdarahan abnormal, muntah terus-menerus, perut membesar cepat. Karena pada beberapa kasus, kista dapat mengalami komplikasi seperti pecah atau terpuntir yang membutuhkan penanganan medis segera. Kabar gembiranya, banyak masalah kesehatan dapat ditangani lebih baik jika ditemukan lebih awal. Karena itu, pemeriksaan rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh ditunda. Setelah mendapatkan edukasi kesehatan, MBK Selma mulai lebih disiplin menjaga tubuhnya. Beliau tidak lagi menunggu sampai rasa sakit menjadi berat sebelum memeriksakan diri. Kini beliau rutin melakukan kontrol kesehatan sesuai anjuran tenaga medis. Selain itu, beliau juga tetap menjalani pola hidup sehat yang sebelumnya sudah mulai dilakukan. Tidur cukup, mengurangi stres, menghindari makanan tinggi gula, rutin berjalan kaki ringan, mengonsumsi makanan alami, minum herbal pendamping secara bijak. Perlahan tubuhnya mulai terasa lebih stabil dibanding sebelumnya. Yang paling membuat beliau bersyukur adalah kualitas tidurnya yang semakin membaik. Dulu hampir setiap malam beliau terbangun karena rasa tidak nyaman di bagian perut. Kini tubuhnya jauh lebih rileks setelah memperbaiki posisi tidur dan menjaga pola hidup. Dalam beberapa penelitian kesehatan, tidur berkualitas memang membantu tubuh melakukan proses pemulihan alami. Saat tidur cukup, tubuh memperbaiki sel-sel dan membantu menjaga keseimbangan hormon lebih baik. Karena itu, jangan pernah meremehkan pentingnya istirahat. Banyak orang terlalu fokus mencari obat tercepat, tetapi lupa bahwa tubuh juga membutuhkan nutrisi yang baik, pikiran tenang, aktivitas fisik, tidur berkualitas, dukungan emosional. Dan satu hal penting yang dipelajari MBK Selma adalah menerima proses pemulihan dengan sabar. Karena kesehatan tidak berubah hanya dalam satu malam. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus ternyata jauh lebih kuat dibanding perubahan besar yang hanya dilakukan sesaat. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi siapapun yang sedang berjuang menjaga kesehatannya, agar tidak menyerah dan mulai lebih peduli terhadap tubuh sendiri mulai hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, subscribe, dan share kepada orang tersayang, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari informasi kesehatan seperti ini. Salam sehat selalu. Setelah kondisi tubuhnya mulai membaik, MBK Selma menyadari bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika sakit datang. Justru, kebiasaan sehari-hari yang sederhana memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang. Dulu, beliau sering melewatkan sarapan, jarang minum air putih, dan terlalu sibuk bekerja hingga lupa beristirahat. Akibatnya, tubuh mudah lelah dan pikiran cepat stres. Tanpa disadari, kebiasaan seperti ini membuat tubuh bekerja lebih berat setiap hari. Kini, semuanya berubah perlahan. MBK Selma mulai membiasakan diri bangun lebih pagi dan terkena sinar matahari pagi sekitar 10 hingga 15 menit. Aktivitas sederhana ini membuat tubuh terasa lebih segar dan membantu suasana hati menjadi lebih baik.
Beliau juga mulai rutin minum air putih yang cukup setiap hari, karena tubuh yang kekurangan cairan sering terasa lemas dan metabolisme menjadi kurang optimal. Selain itu, beliau mulai lebih aktif bergerak ringan, seperti jalan kaki pagi, peregangan ringan, senam santai di rumah, mengatur pernapasan agar lebih rileks. Dalam dunia medis, aktivitas fisik ringan membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga tubuh tetap aktif. Tubuh yang jarang bergerak cenderung lebih mudah terasa pegal dan tidak nyaman. Kabar baiknya, setelah menjalani kebiasaan sehat ini secara rutin, MBK Selma merasa emosinya lebih stabil dan tubuhnya tidak lagi mudah lemas seperti dulu. Beliau juga mulai memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi setiap hari. Jika dulu sering memilih makanan instan karena praktis, kini beliau lebih banyak memasak sendiri di rumah agar bahan makanan lebih terjaga. Beberapa makanan yang mulai rutin dikonsumsi antara lain sayuran hijau, buah pepaya, alpukat, tomat, ikan, sup hangat, oatmeal. Makanan alami kaya vitamin dan serat membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Selain itu, pola makan sehat membantu tubuh terasa lebih ringan dan nyaman. MBK Selma juga mulai membatasi konsumsi gula berlebihan, karena terlalu banyak gula dapat membuat tubuh lebih mudah mengalami peradangan dan cepat lelah. Dan ternyata, salah satu perubahan terbesar yang beliau rasakan justru berasal dari pikirannya sendiri. Dulu beliau sering terlalu takut memikirkan penyakitnya. Setiap hari dipenuhi rasa cemas dan khawatir berlebihan. Akibatnya, tubuh semakin tegang dan tidur makin sulit nyenyak. Kini beliau belajar lebih tenang. Beliau mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mengurangi overthinking, dan fokus menjalani hidup sehat satu hari demi satu hari. Karena ternyata, pikiran yang tenang membantu tubuh terasa lebih ringan. Dalam beberapa penelitian kesehatan, stres berkepanjangan memang dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan kualitas tidur. Itulah sebabnya, menjaga kesehatan mental juga penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, perlu diingat sekali lagi, penggunaan herbal dan pola hidup sehat bukan pengganti pemeriksaan medis. Pemeriksaan rutin tetap penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi tubuh secara akurat. Jangan mudah percaya pada klaim pengobatan instan tanpa dasar medis yang jelas, karena kesehatan harus dijaga dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah kesehatan, jangan merasa sendirian. Banyak orang juga sedang berjuang memperbaiki tubuhnya sedikit demi sedikit. Mulailah dari langkah kecil. Tidur lebih awal, kurangi makanan tidak sehat, minum air putih cukup, kelola stres, bergerak aktif, periksa kesehatan secara rutin. Karena tubuh yang dijaga dengan baik akan memberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih nyaman dan penuh harapan. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada keluarga atau sahabat tercinta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang penuh keberkahan. Semakin banyak orang kini mulai sadar bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan saat sakit datang. Tubuh juga perlu dijaga setiap hari melalui pola hidup sehat, istirahat cukup, serta asupan alami yang membantu tubuh tetap kuat. Hal ini juga yang mulai dijalani oleh BK Selma setelah beberapa bulan berusaha memperbaiki kesehatannya. Beliau mulai lebih selektif memilih apa yang dikonsumsi dan tidak lagi sembarangan mencoba pengobatan yang menjanjikan hasil instan. Karena sebelumnya, BK Selma pernah hampir tergoda membeli obat herbal yang diklaim mampu menghilangkan kista total dalam beberapa hari. Untungnya, beliau memilih berkonsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan. Dan dari situlah beliau memahami bahwa sampai saat ini belum ada herbal yang terbukti bisa secara instan menghilangkan semua jenis kista tanpa pemeriksaan medis yang tepat. Namun kabar gembiranya, beberapa tanaman herbal memang diketahui memiliki kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang membantu tubuh tetap sehat bila digunakan dengan benar sebagai pendamping gaya hidup sehat. Beberapa herbal yang sering digunakan masyarakat antara lain, 1. Kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Banyak orang mengonsumsinya dalam bentuk minuman hangat untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman.
2. Jahe merah. Jahe membantu tubuh terasa hangat, membantu mengurangi rasa mual, dan membantu tubuh lebih rileks, terutama pada malam hari. 3. Temulawak. Temulawak sering digunakan untuk membantu menjaga stamina dan kesehatan tubuh secara alami. 4. Daun sirsak. Daun sirsak cukup populer di masyarakat sebagai herbal pendamping kesehatan. Namun penggunaannya tetap harus bijak dan tidak berlebihan. 5. Madu alami. Madu membantu menjaga daya tahan tubuh dan sering digunakan sebagai campuran minuman herbal alami. Mbak Selma biasanya mengonsumsi herbal tersebut dalam jumlah wajar sambil tetap menjaga pola makan sehat dan rutin kontrol kesehatan. Yang paling penting, beliau tidak lagi berharap sembuh secara instan. Kini, beliau lebih fokus membuat tubuhnya lebih sehat sedikit demi sedikit setiap hari. Dan hasilnya mulai terasa nyata. Tubuhnya kini tidak mudah lemas seperti dulu. Tidurnya jauh lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, bahkan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan dibanding saat awal mengetahui kondisi kesehatannya. Dalam dunia medis, kondisi tubuh yang lebih sehat memang membantu seseorang menjalani proses pemulihan dengan lebih baik. Karena tubuh membutuhkan nutrisi, istirahat, dan pikiran yang stabil agar sistem tubuh bekerja optimal. Selain herbal, Mbak Selma juga mulai rutin melakukan beberapa kebiasaan sehat. Menghindari begadang, mengurangi stres, minum air putih cukup, jalan kaki ringan, mengurangi makanan cepat saji, memperbanyak sayur dan buah. Hal-hal sederhana seperti ini ternyata sangat membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, satu pesan penting yang selalu beliau pegang sampai sekarang adalah jangan menunda pemeriksaan medis hanya karena merasa sudah minum herbal. Karena pemeriksaan dokter tetap menjadi langkah utama untuk mengetahui kondisi sebenarnya di dalam tubuh. Terlebih jika muncul keluhan seperti nyeri berat, perut membesar, haid tidak normal, demam, mual berlebihan. Semakin cepat diketahui, biasanya penanganannya juga akan lebih baik. Dan sekarang, Mbak Selma tidak lagi merasa hidupnya dipenuhi ketakutan seperti dulu. Beliau justru merasa lebih bersyukur karena penyakit yang dialaminya membuat dirinya mulai lebih peduli terhadap kesehatan tubuh sendiri. Karena terkadang, tubuh memberi tanda, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa sudah waktunya kita mulai menjaga diri dengan lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada keluarga tercinta, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari edukasi kesehatan seperti ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Perjalanan MBK Selma dari Jawa Tengah memberikan pelajaran penting bahwa kesehatan adalah sesuatu yang harus dijaga setiap hari, bukan hanya ketika tubuh mulai sakit. Dulu, beliau sering mengabaikan tanda-tanda kecil yang muncul pada tubuhnya. Nyeri ringan dianggap biasa. Sulit tidur dianggap hanya kelelahan. Perut terasa penuh dianggap masuk angin biasa. Sampai akhirnya, tubuh benar-benar meminta perhatian lebih serius. Namun, dari semua proses yang dilaluinya, ada satu hal yang paling membuat beliau bersyukur. Bukan hanya karena tubuhnya mulai terasa lebih nyaman, tetapi karena beliau akhirnya belajar mencintai dan menjaga dirinya sendiri dengan lebih baik. Kini, MBK Selma menjalani hidup dengan kebiasaan yang jauh berbeda dibanding dulu. Beliau mulai tidur lebih teratur, mengurangi stres, menjaga pola makan, menghindari makanan tidak sehat berlebihan, rutin kontrol kesehatan, bergerak aktif setiap hari, mengonsumsi herbal secara bijak sebagai pendamping gaya hidup sehat. Dan hasilnya, kualitas hidupnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Tidur yang dulu sering terganggu, kini lebih nyenyak. Tubuh yang dulu mudah lelah, kini terasa lebih segar. Bahkan, pikirannya menjadi jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Kabar gembiranya, banyak wanita mulai merasakan perubahan positif ketika mereka mulai memperbaiki pola hidup sejak dini. Karena tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki dirinya bila dijaga dengan baik. Namun, perlu dipahami, setiap kondisi tubuh berbeda-beda. Karena itu,
Jangan pernah menunda pemeriksaan medis jika mengalami keluhan yang mengganggu. Terutama bila muncul gejala seperti nyeri hebat pada perut bawah perut, haid tidak normal, perut membesar, mual berat, demam, pusing, tubuh sangat lemas. Pemeriksaan dokter dan USG tetap menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh secara akurat. Dan satu hal lagi yang sangat penting, jangan mudah percaya pada klaim pengobatan instan yang menjanjikan hasil cepat tanpa dasar medis yang jelas. Karena kesehatan bukan permainan coba-coba. Herbal dapat digunakan sebagai pendamping gaya hidup sehat bila digunakan dengan bijak, tetapi bukan pengganti pemeriksaan dan penanganan medis profesional. Dalam dunia kesehatan, langkah terbaik adalah deteksi lebih awal, menjaga pola hidup, mengelola stres, tidur cukup, konsumsi makanan sehat, rutin kontrol kesehatan. Karena semakin cepat tubuh dijaga, semakin besar peluang untuk menjalani hidup yang lebih nyaman dan berkualitas. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan, jangan menyerah. Tidak semua proses harus berubah dalam satu malam. Kadang perubahan kecil yang dilakukan setiap hari justru menjadi langkah besar menuju tubuh yang lebih sehat. Mulailah dari hal sederhana. Minum air putih cukup, tidur lebih awal, kurangi gula berlebihan, perbanyak sayur dan buah, jalan kaki ringan, tenangkan pikiran. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Karena tubuh yang sehat adalah investasi paling berharga untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang dibagikan bisa menjadi manfaat dan pengingat untuk kita semua, agar lebih peduli terhadap kesehatan sejak dini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada orang tersayang, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari edukasi kesehatan seperti ini. Tulis di kolom komentar usia, asal daerah, dan pengalaman kesehatan yang pernah Anda alami. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga di rumah.